Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dimanapun engkau berada, di wilayah mana kalian sekarang sedang berada, alhamdulillah kita sekarang meneruskan hancak kita kemarin pengajian, yaitu pengajian kitab Dusholihin. Marilah kita lanjutkan, semoga kita selamanya mendapatkan rahmat, ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan para alumni, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pengajian ini supaya kalian tambah berkah rizkinya, tambah berkah ilmunya, dan tambah berkah amalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, riwayat dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khata' ilal masajid wa intidarus salati ba'das salati fadalikumul ribatu. Riwayat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi, apakah kalian ingin aku tunjukkan alama terhadap amal-amalan, terhadap sesuatu yamhullaha bihi, yang mana dengan amal itu, yang mana dengan perkara itu Allah akan menghapuskan kepada orang tersebut al-khotoya, terhadap dosa-dosanya. Wa yarfa'u, dan Allah akan mengangkatnya bihi, dengan amal tersebut darajati, diangkatkan harkat martabat derajatnya. Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya tentu Rasul. Qala berkata Rasul, isbagul wudu, yang pertama sempurnakanlah wudu alal makarih, terutama pada ketika makarih, kita sedang keadaan sulit. Di sini mungkin saja dalam keadaan kondisi sangat dingin sekali. Itu kan kita biasanya kalau sangat dingin, wah kayaknya megang air itu ogah sekali nih, karena udah kebayang dinginnya. Itu mungkin terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti Puncak, kalau di sini di Lembang, di Ciwidey, daerah pegunungan, kalau subuh terutama, walah megang air itu. Ini yang megangnya sampai ke sini terasa nih pegelnya, saking dinginnya. Nah, ketika pada dingin tersebut kita misalkan wudu, itu namanya isbagul wudu alal makarih. Maksudnya seperti begitu. Sangat dingin sekali, tapi kita tetap melaksanakan wudu dengan sempurna wudunya. Nah, itu akan menyebabkan seseorang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dan diangkat harkat martabatnya oleh Allah. Jadi Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, maukah engkau aku tunjuki
Perbuatan apa yang bisa menjadikan Allah menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat harkat martabat derajat kita? Sahabat mengatakan, ya tentu ya wahai Rasul. Rasul mengatakan, isbagul wudu ala makarih, sempurnakanlah wudu dalam keadaan yang makarih, dalam keadaan sulit. Contoh di sini sulit terutama pada ketika sedang dinginnya sangat dingin sekali. Kalau kita sedang gerah, ada air ya seneng banget. Tapi kalau manakala kita sedang dingin banget, pas harus wudhu, waduh, rasanya agak lumayan nih. Maka kalau kita berusaha untuk wudhu dan menyempurnakan wudhunya dalam keadaan seperti begitu, maka itu termasuk orang yang akan mendapatkan dari Allah harkat martabat yang tinggi dan dosanya dimaafkan. Luar biasa. Wa kasratul khoto ila masjid. Ini yang sering pergi ke masjid, bukan pergi jalan-jalan nih. Ke masjid sih bolak-balik setiap saat nih. Mundar-mandir terus karena ke WC nih. Lewat masjid juga lagi. Nah, karena sininya ada pintu masuk ke masjid, bolak-balik tiap hari ini, tapi nggak sholat, tidak baca Quran, numpang jalan doang, agar termasuk itu. Maksudnya ke masjid mau beribadah ya. Wantidorus sholati, dan menantikan sholat ba'da sholat, setelah sholat yang lainnya. Jadi setelah sholat, dia sholat lagi, itu dia menantikan sholat lagi. Itu termasuk orang-orang yang akan dimaafkan dosanya dan diangkat harkat martabatnya. Fadalikumul ribat. Itunya namanya ribat. Fadalikumur ribat, itu adalah namanya ribat. Ribat itu orang yang beruntung ya. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang dia melaksanakan wudunya dengan sempurna walaupun keadaan yang sangat dingin sekali. Kemudian juga dia seringkali mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah dan menanti sholat, dari sholat ke sholat lagi dia nantikan sampai dia seolah-olah sholatnya sambung, menyambung. Maka dengan demikian orang yang bisa melaksanakan hal seperti itu, dia adalah yang beruntung, yang dosanya dia maafkan oleh Allah dan diangkat hak martabatnya. Mudah-mudahan para santri nih di rumahnya walaupun jam 3 malam bangun, mungkin kan ada orang-orang yang santri yang rumahnya kebetulan di daerah pegunungan, kan rasanya dingin sekali ini. Ya walaupun dingin, kalau sudah waktunya kita wudhu, ya wudhulah, kenapa tidak? Kenapa? Sebab kita melakukan ibadah sholat, kalau nggak wudhu maka nggak jadi sholatnya. Nah, nanti aja udah siang. Iya, siang jam berapa? Kalau di tempat gunung yang dingin pasti aja walaupun sudah jam 9 tetap pasti dingin. Ini tentunya adalah kesolehan dan hak tanggung jawab kepada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Malikin. Riwayat dari Abi Malik Al-Asy'ari. Biasanya Abu Musa Asy'ari, ini Abi Malik Al-Asy'ari. Radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Malik. Kata Abi Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, at-tahur satrul iman, bahwa suci itu bagian daripada iman. Dalam hadis lain ada yang sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini at-tahur syatrul iman, suci itu, bersih itu adalah bagian daripada keimanan atau sebagian daripada keimanan, namanya satrun ya, bagian daripada iman. Jadi orang yang sudah bersih itu berarti sudah memiliki sebagian imannya, baru dari yang hal-hal yang lainnya. Maka kita penting bersih, bersih tangannya, bersih kakinya, bersih wajahnya, bersih semua badannya, dan tentu bersih hatinya. Rawahu Muslim. Wa qad sabaqo bitulihi fi babi sabri wa fil babi hadis Umar ibn Asbah radhiyallahu anhu as-sabiq fi akhir babi raja wa huwa hadisun azim
mustamidun ala jumalin minal khairati. Ini hadisnya yang panjang sudah dibahas pada bab yang lain, maksudnya gitu. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anin nabiyyi, riwayati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbigul wudu'a summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Rawahu Muslim wajada Tirmidzi. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Ini hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan dari Nabi. Nabi mengatakan begini, ma minkum min ahadin, tiada sebagian dari kalian, salah satu sebagian dari kalian. Jadi tiada lain siapapun di antara kalian yang berwudu, payubligu au payusbigul wudu'a, maka dia menyempurnakan wudunya. Summa qala, setelah selesai wudunya, sudah wudu selesai, sebagaimana rukunnya dilaksanakan, mulai tadi niatnya dari awal, sudah pelaksanaannya wudunya. Sudah pada bab yang lalu dibahas tentang bagaimana wudu seharusnya supaya menjadi wudu ahsan. Ya, caranya sampai di mana basuh tangannya sampai di mana, bagaimana cara membasuhnya, dan lain sebagainya. Itu sudah isbag, itu menyempurnakan wudunya sesuai dengan rukun wudunya atau fardu wudunya. Dia selesai wudu, dia diakhiri dengan membasuh kaki sampai mata kakinya. Dia setelah itu langsung berdoa kepada Allah, langsung bersyahadat. Jadi setelah wudu masih di dalam tempat itu atau bergeser sedikit ke tempat yang bersih atau yang leluasa, dia berdoa kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, segitu aja dia. Atau ada lagi tambahannya dari Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Nama lagi, waj'alni min ibadika sholihin. Nah, jadi setelah wudu dia baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segitu cukup tuh. Cukup segitu. Cukup sampai di situ. Kalau tambah lagi dari riwayat yang lain ditambah, setelah habis di situ langsung berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Artinya bahwa asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, Allah itu yang maha tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Sudah cukup. Nah, kalau ditambah di sini ada tambahannya, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina, termasuk orang-orang yang gemar bertobat, waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutahhirina, termasuk golongan orang-orang yang suka bersuci. Ya. Tadi kan yang suci itu sudah sebagian daripada iman. Nah, jadi minimal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai sudah di situ. Baru sudah selesai, ya sudah, kita tinggal sholat atau baca Quran. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Nah, di akhirat nanti orang yang wudu tadi kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu,
maka kelak di hari kiamat akan dibukakan oleh Allah 8 pintu surga dan ditawarkan kepada dia, yadkhulu min ayyiha sya'a, silahkan engkau mau masuk dari pintu yang mana. Bayangkan orang yang sudah wudu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, illa futihat lahu abbabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Jadi orang yang berwudu kemudian baca tadi syahadat itu, maka di hari kiamat dia akan dibukakan oleh Allah pintu surga yang sejumlah 8, dan oleh Allah ditawarkan, silahkan kau mau masuk dari pintu yang mana. Masya Allah, ini tentu hal yang luar biasa. Bukan masalah kata-katanya, lafaznya, tapi ini nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan rasa takwa kepada Allah kita mengucapkan syahadat ini, dan dengan rasa taat kepada Allah kita mengucapkan syahadat ini, maka dengan ketaatan kita kepada Allah, Allah hargai kelak di hari kiamat. Orang yang bisa melakukan seperti itu dihargai oleh Allah. Sampai ke surga pun disuruh milih dari pintu yang mana yang engkau senang. Luar biasa. Mudah-mudahan para semuanya kita bisa melaksanakan ibadah wudhu ini dengan baik dan benar. Makanya kita belajar mempelajari tentang bab wudhu, supaya kalau wudhunya benar, wudhunya baik, akan mendapatkan dari Allah segala penghargaan, penghormatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, kita diberikan oleh Allah keselamatan dohir dan batin. Semoga kita selamanya mendapatkan ridho dan lindungannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, billahi taufik wa hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.